Kembali lagi di cerita mistis. Kali ini saya akan mengangkat cerita nyata dari Haryo Triaji berjudul Sumur Tua di Belakang Rumah yang memikat orang untuk bunuh diri. Lanjut ke ceritanya. Serap. Sumur itu seperti mempunyai magnet, menarik orang untuk mendekat dan bunuh diri dengan menjeburkan diri. Misteri yang tak terpecahkan hingga saat ini. Dua rumah itu menempel satu sama lain sebagai sumber air. Keduanya berbagi satu sumur. Airnya sangat bagus, tidak pernah habis atau menjadi dangkal. Bahkan di musim kemarau yang keras, masalahnya, sumur itu seperti mempunyai magnet, menarik orang yang sedang tidak lurus untuk terjun ke dalamnya untuk bunuh diri. Sebenarnya, dahulu dua rumah itu adalah satu bangunan, namun oleh pemiliknya yang tidak lagi bermukim di Jogja, terus dibagi menjadi dua untuk dikontrakkan. Rumah sisi kiri ditempati oleh sebuah keluarga yang tertutup dan konon mengidap gangguan jiwa. Sementara itu, sisi kanan digunakan sebagai tempat jasa. Mundur jauh ke belakang, sebelum rumah itu dibagi menjadi dua, ada sebuah keluarga yang menghuninya. Satu hal yang pasti, keluarga itu sudah bermukim di sana sejak zaman dulu. Keluarga tersebut terdiri dari satu keluarga inti berjumlah 5 orang, orang tua dan 3 anak. Selain itu, ada sepupu mereka yang ikut bermukim di sana. Mereka mempunyai kebiasaan untuk duduk meriung di sekitar sumur untuk mengobrol sampai melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak dan mencuci. Tetangga bisa melihat aktivitas mereka karena tembok belakang rumah pendek, tidak seperti sekarang yang sudah ditinggikan. Kasus percobaan bunuh diri yang pertama terjadi tidak lama setelah si sepupu mulai ikut tinggal di sana. Sebuah kejadian yang menggegerkan satu kampung. Kasus bunuh diri pertama, si sepupu ini bernama Kelik. Tentu saja bukan nama sebenarnya. Usianya sekitaran 30 tahun. Sebagai pendatang, Kelik ini sangat mudah akrab dengan pemuda setempat. Dia selalu punya tabungan tema untuk membuka obrolan dengan orang yang baru ditemui. Dia cukup kuat minum alkohol, sifat yang membuatnya langsung disukai oleh para pemuda di kampung tersebut. Namun, kalau sudah mulai mabuk, Kelik suka meracau. Para pemuda Yaman itu menganggapnya sebagai hal yang wajar. Orang mabuk memang suka menunjukkan perilaku yang terbilang ajaib. Anehnya, racuan Kelik ya itu saja. Soal penunggu sumur, seorang perempuan yang masih remaja dengan senyum menggoda. Si penunggu ini, kata Kelik, sering bilang kalau air di dalam sumur itu ajaib dan bisa menyembuhkan banyak penyakit dan kesusahan hidup. Tidak ada yang menyangka kalau racuan itu sebetulnya penanda ketakutan Kelik. Lantaran dibalut dengan kondisi mabuk, tidak ada yang menganggapnya serius. Apalagi sebelumnya tidak pernah
ada cerita seram dari rumah dan sumur tua di belakangnya. Semua baik-baik saja sampai Keli melompat ke dalam sumur itu untuk bunuh diri. Percobaan bunuh diri Keli ini sungguh dramatis. Kejadiannya di siang bolong dan banyak saksi. Tetangga samping dan belakang rumah bisa melihat kejadian horor itu. Keli berlari dengan cepat, naik ke bibir sumur dan melompat ke dalam. Konon, ada yang melihatnya menangis ketika melakukan percobaan bunuh diri itu. Warga langsung menghambur ke sumur tua itu. Para pemuda mengikat dirinya menggunakan tali tampar yang panjang dan kuat. Mereka menggerek Keli ke atas. Terlambat sedikit, Keli pasti meninggal. Mengingat dia tidak bisa berenang dan bisa jadi mati tercekik oleh gas di dalam sumur. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit, Keli akhirnya tersadarkan diri. Perwakilan keluarga menunggu di dalam, sementara para pemuda berjaga di luar. Setelah bisa berkomunikasi, Keli menceritakan detik-detik kejadian percobaan bunuh diri yang dia lakukan. Semua yang hadir mendengarkan dengan tegang. Siang itu, Keli baru selesai makan lalu berbaring di ruang depan. Ketika berada dalam kondisi setengah sadar sebelum tertidur, kaki Keli dipegang oleh anak perempuan yang katanya menunggu sumur tua itu. Seketika, Keli merasa sangat sedih dan ingin menemani si anak perempuan itu. Perasaan itu sangat kuat dan dia tidak sadar sudah berdiri di depan pintu belakang rumah. Dia bisa melihat si anak perempuan itu melompat ke dalam sumur. Niat awal Keli adalah mencegah anak perempuan itu untuk bunuh diri. Namun, yang akhirnya dia sadari adalah dirinya ikut menceburkan diri ke sumur. Setelah sadar dan diizinkan pulang oleh dokter, Keli lebih banyak di luar rumah. Seakan-akan dia takut untuk pulang. Bahkan pernah dia menginap di pos ronda selama beberapa hari. Di lain kesempatan, dia tidur di balai-balai di depan rumah tetangga. Kami tahu Keli ketakutan, tapi dia tidak bisa menceritakan ketakutan itu. Kejadian bunuh diri kedua. 2 bulan kemudian, Keli memutuskan untuk pergi. Kami dengar dia pergi ke Sumatera untuk bekerja di perkebunan sawit yang baru buka. Di satu sisi kami kehilangan sosok yang pintar mencari tema obrolan. Namun, setidaknya kejadian horor percobaan bunuh diri tidak akan terjadi lagi. Setidaknya itu adalah prediksi kami. Kalau sudah begini, kalian pasti tahu kalau prediksi kami salah. Tepat 2 bulan setelah kejadian Keli, percobaan bunuh diri terjadi lagi. Kali ini mengenai kepala keluarga bernama Bapak Ateng. Usianya baru saja menginjak 60 tahun. Tidak ada yang tahu kejadian naas itu. Sore hari, selepas pukul 5 sore, jasadnya diangkat dari dalam sumur. Konon,
Setelah pemeriksaan, diketahui Pak Ateng ini sudah meninggal sejak siang. Tangis duka langsung pecah. Pagi harinya, Pak Ateng sempat bilang ke istrinya akan pergi selama beberapa jam untuk membantu orang. Istrinya merasa aneh, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengira Pak Ateng mau membantu tetangga yang sedang hajatan. Pamitan Pak Ateng pagi itu ternyata menjadi pamitan untuk selamanya. Semenjak kematian Pak Ateng, keluarga itu menjadi lebih banyak murung. Kelik sendiri tidak pernah bisa dikontak lagi, apalagi kembali ke kampung. Beberapa tahun kemudian, kami mendengar kabar kalau Kelik tidak pernah sampai ke Sumatera. Jejaknya menghilang sebelum menyeberangi Selat Sunda. Tidak lama kemudian, setelah peristiwa bunuh diri itu terjadi, keluarga Pak Ateng pergi satu persatu. Tidak ada yang berpamitan kecuali istrinya. Padahal 3 anak Pak Ateng juga cukup dekat dengan para pemuda di sekitar kampung. Apakah hanya karena malu? Padahal warga kampung sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak menceritakan kejadian bunuh diri ini. Warga juga selalu membantu keluarga sebisa mungkin, mulai dari menyumbang sembako sampai mengirim masakan. Istri Pak Ateng berpamitan hanya kepada Pak RT. Katanya dia akan pulang kampung ke sebuah daerah di Jawa Tengah. Kami menganggap mereka sebagai keluarga yang hilang. Jejak Kelik tidak terlacak. Anak-anak Pak Ateng menghilang tanpa pamit, dan istrinya ternyata tidak pernah sampai ke kampung halaman. 1 minggu setelah kepergian keluarga itu, keluarga istri Pak Ateng datang. Niatnya ingin menjenguk, tetapi justru kehilangan jejak. Selama kurang lebih 1 tahun, rumah yang lumayan jembar itu kosong, hingga si pemilik rumah yang sangat jarang pulang membagi rumah itu menjadi 2. Warga tidak ada yang tahu alasannya. Mungkin dengan membagi menjadi 2, keuntungan dari kontrakan akan bertambah. Benar saja, tidak lama setelah memasang iklan rumah disewakan, ada pengontrak yang masuk. Yang pertama masuk adalah pasangan suami istri yang hendak menjadikan kontrakan itu sebagai ruang usaha dalam bentuk jasa. Sementara itu, penghuni sisi kiri datang begitu saja. Warga mengenal keluarga ini sebagai keluarga yang bermasalah. Bahkan beberapa tahun kemudian, sang ibu divonis mengidap gangguan jiwa. Sementara anak-anak mereka pergi satu persatu. Mereka juga terkadang menunjukkan gelagat aneh. Misalnya, si anak laki-laki sering ketahuan memperhatikan orang yang lewat dengan tatapan tajam, tetapi seutas senyum tersungging di bibirnya. Usianya masih masuk remaja. Percobaan bunuh diri terjadi lagi. Setelah pasangan suami istri penyedia jasa itu menjadi cukup terkenal,
warga sudah melupakan kejadian horor beberapa tahun silam. Sementara penghuni di rumah di sebelah kiri dianggap sebagai keluarga yang bermasalah. Sebuah tragedi yang dilupakan memang tidak bagus. Tragedi harus selalu diingat untuk kemudian didoakan sekaligus dicegah. Semoga tidak lagi terjadi. Si anak dari rumah sebelah kiri menghilang. Warga menduga ini hanya kenakalan semata, seperti yang sudah-sudah. Namun, satu hari kemudian, si anak ini tidak kunjung pulang. Si ibu panik dan meminta bantuan warga untuk ikut mencari. Begitu kepanikan itu menular, banyak yang lantas curiga dengan sumur tua yang sebetulnya sudah ditutup menggunakan gipsum tipis. Siang harinya, warga membongkar gipsum tipis itu. Bagian dalam sumur itu sudah ditumbuhi tumbuhan yang menjalar cukup rapat. Warga harus sedikit turun dan mengarahkan senter dengan daya kuat untuk melihat dasar sumur. Dan di dasar itu, warga menemukan si anak mengambang dengan bagian tubuh depan menghadap ke bawah. Si ibu hanya bisa terdiam cukup lama. Setelah itu, dia menangis histeris, meracau seperti kelik, menyalahkan seseorang yang tidak seharusnya tinggal di dalam rumah itu. Anaknya bunuh diri. Si ibu syok. Anak-anak mereka yang lain hanya bisa terdiam menyaksikan jasad kakaknya terbujur. Sementara si ibu masih histeris. Warga hanya bisa menunggu si ibu tenang. Racuan si ibu sebenarnya bisa dipahami oleh para warga. Kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut si ibu mirip seperti penuturan kelik. Ada sosok anak perempuan berusia remaja dengan senyum yang menggoda, sering menampakkan diri di dalam rumah sebelah kiri. Si ibu yang sudah mengidap gangguan jiwa sering membentak sosok itu, menyuruh sosok itu untuk pergi karena sangat mengganggu. Penuturan dari si ibu ini mendorong para warga untuk bertanya ke beberapa buyut kampung yang masih hidup. Namun, tidak ada kejelasan yang dapat oleh warga setempat. Para buyut malah menegaskan bahwa mereka tidak ingin dilibatkan dalam masalah ini. Mereka tidak ingin ditanyai perihal keberadaan dan kebenaran terkait si anak perempuan ini. Para buyut malah memaksa para warga untuk menanyakan langsung ke pemilik rumah. Sebuah petunjuk yang agak sulit dilakukan, mengingat si pemilik tinggal di kota yang berbeda dan sangat berjarak dengan propertinya sendiri. Sementara itu, pasangan suami dan istri di rumah sebelah kanan hanya bisa terdiam mengetahui sumur tempat berbagi air itu ternyata menyimpan cerita bunuh diri yang seperti bersambung. Seperti yang sudah-sudah, kasus bunuh diri si anak terlupakan yang tinggal di rumah kanan masih melanjutkan usahanya
selama beberapa waktu. Namun, lantaran jasanya semakin sepi, pasangan suami istri itu akhirnya pindah. Mereka tidak jauh pindah dari rumah kontrakan ini, hanya beda kampung saja. Mereka takut menjadi korban bunuh diri selanjutnya. Katanya mereka semakin tidak betah lantaran beberapa kali mendengar ada orang menimba air di sumur yang sudah ditutup kembali dengan gipsum tipis. Hingga saat ini keberadaan anak perempuan itu tidak terpecahkan. Para buyut kampung sudah tiada. Rumah yang bersebelahan itu tidak lagi difungsikan. Keduanya dibiarkan mangkrak hingga beberapa bagian rumah nampak rusak dimakan cuaca. Beberapa kali pengurus kampung mencoba mengontak si pemilik rumah, namun pesan WhatsApp tidak dibalas, telepon tidak pernah diangkat. Warga inisiatif memasang seng besar untuk menutup bagian depan rumah itu. Halaman depan yang cukup luas dipakai parkir mobil oleh warga. Hingga suatu ketika ada sebuah orang yang parkir mobil di sana. Waktu itu siang hari yang panas. Ketika melihat ke arah rumah, di antara celah-celah seng, dia bisa melihat sumur tua itu. Di sana seakan-akan dia bisa melihat sosok manusia. Dia tidak yakin apakah itu laki-laki atau perempuan. Yang pasti muncul urgensi untuk membantu. Seakan-akan dia ditarik untuk mendekat. Dorongan yang aneh itu untungnya bisa ditangis oleh teman rekannya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Serah.